Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyerahkan seluruh hidupmu bagi kami. Dan hari ini kami juga ingin menyerahkan seluruh hidup kami bagi Engkau. Kami tahu dan percaya bagaimanapun kami menyerahkan hidup kami bagi Tuhan, itu tidak akan cukup Tuhan untuk membalas kasih-Mu kepada kami. Tapi kami percaya ketika kami membuka diri kami di hadapan Tuhan, memberi hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambar korban persembahan kami dengan api ilahi itu. Dan api ilahi itu akan membersihkan kami, akan melayakkan kami dan menyempurnakan kami. Engkau akan menyempurnakan korban persembahan dari hidup kami Tuhan, sehingga semua yang kami persembahkan kepada Tuhan benar-benar bisa dipakai untuk pembangunan Allah. Oh Tuhan Yesus, tolong kami untuk memahami isi hati Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami tidak ada di sini untuk menjadi kudus atau rohani Tuhan. Kami ada di sini untuk dibangun bersama sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di dalam kami, bekerjalah melalui kami. Di dalam persekutuan hayat pada hari ini, kami percaya hayat ilahi dialirkan dari hidup kami masing-masing untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Dan kami berdoa terus bergerak dan bekerja sampai pada akhir persekutuan ini Tuhan. Dan kami menyediakan diri sebagai kabel-kabel yang akan menyalurkan, dipakai sebagai sarana untuk menyalurkan hayat ilahi kepada semua anggota tubuh Kristus, sehingga semua tubuh Kristus ini bisa terbangun seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan firman ini. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran yang murni dari firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut hamba hanya firman Tuhan dan bukan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mempersekutukan Matius pasal 9 ayat 18 sampai Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Matius pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat yang ke-16. Saya beri judul perluasan pelayanan Sang Raja. Karena kalau saudara memperhatikan bersama, di pasal 9 ayat-ayat terakhir ini, Tuhan mempersiapkan murid-murid untuk diutus. Itu sebabnya dalam pasal 10 mulai ayat 1 terjadi pengutusan para murid. Inilah yang disebut perluasan pelayanan Sang Raja. Dari satu orang yang diutus untuk memberitakan kerajaan sorga, sekarang ada 12 orang. Yesus dimultiplikasikan dalam diri para rasul dan mereka diutus satu menjadi 12. Inilah perluasan dari pelayanan Sang Raja. Yesus bukan hanya ada satu, tetapi sekarang menjadi 12 yang menjadi perwakilannya yang bisa mengekspresikan Yesus Kristus kepada dunia ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, sebelum kita sampai pada pasal 10 di mana itu adalah pasal pengutusan, di mana Yesus mengutus para murid, dan kita perlu memahami bagaimana pengutusan itu bekerja. Maka sebelumnya saudara-saudara, Tuhan meletakkan fondasi untuk dia bisa mengutus murid-muridnya secara tepat. Hari ini saya membagi poin-poinnya menjadi poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin E, saudara-saudara. Dan nanti di poin E kita akan lebih menekankan di situ, tetapi poin A sampai poin D ini adalah fondasi di mana Yesus meletakkan fondasi untuk murid-muridnya bisa diutus, saudara-saudara. Ya.
Dalam poin A kita akan melihat prinsip atau distribusi dari keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Bagaimana Allah mendistribusikan keselamatan itu. Lalu yang bagian B nanti di poin B, kita akan melihat bagaimana hati Yesus. Bukan hati Yesus, pola pelayanan Yesus. Jadi setelah Tuhan memberitahukan tentang distribusi keselamatan, sekarang di bagian B dia menunjukkan pola pelayanannya supaya bisa ditiru oleh para murid, ya saudara-saudara. Lalu di bagian C nanti kita akan melihat bagaimana hatinya Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memerlukan dirinya. Lalu bagian C juga memperlihatkan pewahyuan tentang Tuhan Yesus sebagai gembala. Lalu yang bagian D itu bagaimana cara pandang Yesus terhadap orang-orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberitahukan distribusi keselamatannya, bagaimana caranya, lalu Tuhan memberitahukan pola pelayanannya, sehingga murid-murid bisa menirunya, lalu dia memberitahukan hatinya juga, karena pelayanan atau pengutusan pelayanan, kita tidak cuma butuh pola, tapi kita juga butuh hatinya, saudara. Kita tidak mungkin memakai polanya tanpa memakai hatinya. Jadi kita harus memiliki polanya tapi juga memiliki hatinya Tuhan terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, bagian C dan bagian D itu ada cara pandang Tuhan terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, bagian E baru Tuhan mengutus murid-murid. Jadi setelah murid-murid memahami bagaimana cara Tuhan mendistribusikan keselamatan kepada seisi dunia ini, lalu Tuhan berikan pola pelayanan yang dia inginkan, lalu dia juga mentransfer hatinya kepada murid-murid, lalu dia juga memberitahukan cara pandangnya terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan, baru dia bisa mengutus murid-murid. Hari ini saya berdoa supaya semua kita menjadi orang-orang yang diutus Tuhan. Terima kasih untuk 5 orang, amin. Saya ulangi, hari ini saya berdoa dan saya harap kita semua berdoa supaya kita semua bisa menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu memahami bagaimana Tuhan mendistribusikan keselamatan dan bagaimana pola pelayanan yang dia inginkan, bagaimana hati yang Tuhan inginkan, dan bagaimana cara pandang kita terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Oke, saudara siap? Jadi sekarang sudah memahami garis besar dari apa yang kita akan persekutukan pada hari ini. Itu menu makanannya namanya, saudara. Ayo kita mulai dari bagian A. Di bagian A ini dari pasal 9 ayat 18 sampai ayat 33 itu adalah sebetulnya mujizat bermakna zaman diulangi. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu ada makna zaman di dalamnya. Dan ini sebelum Tuhan mengutus murid-muridnya, dia mengulangi tanda-tanda mujizat yang dia lakukan yang bermakna zaman. Ini ditulis oleh Matius memang untuk memperingatkan orang Yahudi pada satu sisi dan untuk membuka jalan bagi keselamatan untuk bangsa-bangsa yang non-Yahudi di sisi yang lainnya. Itu sebabnya Matius mengulangi mencatat hal-hal ini. Nah, saya hari ini tidak fokus kepada mujizatnya bagaimana saudara menerima mujizat dan sebagainya. Oke? Surah nggak perlu terlalu terlalu bagaimana cara saya mendapatkan mujizat, langkah 1, langkah 2, langkah 3, bagaimana langkahnya. Suruh makan Kristus saja semua masalahmu akan selesai. Oke? Termasuk masalah sakit penyakit dan sebagainya. Satu titik tertentu itu semua akan rontok, saudara-saudara. Ya.
Jadi kita bikin semuanya jadi simple, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di pasal 9 ayat 18 sampai 33, saya kira saya tidak akan membacanya untuk mempersingkat waktu, jadi saya singkat saja di bagian ini. Itu adalah cerita tentang seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, mohon Yesus datang kepada rumahnya karena anaknya baru saja meninggal. Jadi meninggalnya masih hangat, saudara. Mungkin kepala rumah ibadat itu berpikir kalau masih hangat masih bisa dibangkitkan. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan jamah langsung. Nah, kita sudah belajar Tuhan menyelamatkan orang-orang Yahudi melalui jamahan secara langsung. Ini adalah mewakili orang-orang Yahudi. Ya, cuma ceritanya di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi yang disembuhkan dulu. Karena pada pasal 9 itu sudah mulai naik penolakan terhadap Tuhan. Ya, penolakan demi penolakan terhadap Tuhan. Jadi diceritakan Tuhan menuju kepala rumah ibadat. Di Injil yang lain disebut namanya Yairus, kepala rumah ibadat ini. Oke, katakan saja kita sebut Yairus. Tuhan pergi bersama Yairus ke rumahnya untuk menjamah, menyembuhkan. Kita sudah belajar kesembuhan atau menyembuhkan seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai lambang dari menyelamatkan. Tuhan datang sebagai tabib untuk orang-orang yang sakit. Maksudnya dia mau menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak benar itu. Ya, oke. Jadi dia datang dan dalam perjalanan ke rumah Yairus, maka ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjamah ujung jubah Tuhan Yesus dengan iman. Ini melambangkan orang bukan Yahudi yang diselamatkan karena iman terhadap Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca di ayat-ayat itu, ketika Tuhan bicara kepada perempuan itu, Tuhan bilang di dalam ayat 22, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ini bicara tentang keselamatan sebetulnya, bukan hanya kesembuhan. Ini lambang dari orang-orang bukan Yahudi diselamatkan karena imannya. Orang-orang non-Yahudi diselamatkan bukan melalui jamahan langsung atau sentuhan langsung, tapi imannya. Ya, iman kepada firman tentunya. Nah, saudara-saudara, kita ini termasuk golongan orang yang bukan Yahudi. Nggak ada di sini keturunan Yahudi kan ya? Nggak ada, kelihatan dari hidungnya bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu hidungnya ke depan semua, saudara. Kita ada yang ke dalam. Kita semua adalah keturunan orang bukan Yahudi. Itu sebabnya kita ini diselamatkan karena iman. Ya, iman kepada firman Tuhan. Dan sebagaimana kita diselamatkan karena iman terhadap firman, seharusnya begitulah saudara melanjutkan perjalanan kekristenan saudara. Saudara harus menjalani kehidupan saudara sehari-hari karena beriman kepada firman-Nya. Amin. Karena saudara diselamatkan karena iman. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perjalanan Tuhan menyelamatkan orang Yahudi, maka orang-orang non-Yahudi diselamatkan. Mengapa? Karena orang Yahudi menolak Tuhan, maka dipindahkan keselamatannya, distribusi keselamatannya, pertama-tama untuk orang Yahudi, cuma karena orang Yahudi menolak, didistribusikan kepada orang yang non-Yahudi, orang bukan Yahudi. Betul? Lalu cerita selanjutnya adalah ketika perempuan itu sudah disembuhkan, maka setelah itu Tuhan Yesus sampai ke rumah Yairus, lalu dia menjamah anaknya itu dan anaknya itu dibangkitkan, diselamatkan. Ini bicara tentang orang ketika jumlahnya sudah genap, orang-orang yang non-Yahudi diselamatkan, istilah saya kuotanya sudah penuh, maka keselamatan kembali akan didistribusikan kepada orang-orang Yahudi. Ini akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangannya yang terbuka, di mana setelah sangkakala ketujuh, lalu sangkakala ditiup,
Dia turun dari sorga ke bumi, berdiri di atas, menjejakkan kakinya di atas bukit Zaitun, dan semua orang yang di rumah Israel akan melihat dia, dan mereka akan menyesali, meratapi bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan. Dan disitulah mereka akan bertobat secara massal. Ya saudara-saudara, jadi itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu berarti, ini yang saya mau sampaikan, itu berarti zaman sekarang ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali yang terbuka, maka menunjukkan kuota masih diberikan, didistribusikan untuk orang-orang bukan Yahudi. Waktu itu saya sudah bacakan ya ayatnya, atau kita baca lagi dah. Roma 11 kalau nggak salah itu. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi Israel, sebagian Israel akan menjadi tegar, telah menjadi tegar. Sampai kapan Israel menjadi tegar? Sampai jumlah yang penuh atau kuotanya terpenuhi dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau semua ini jumlahnya sudah digenapi, orang-orang non-Yahudi sudah diselamatkan, maka Tuhan akan kembali menyelamatkan orang Yahudi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, sampai sekarang orang Yahudi itu adalah orang yang, kalau nggak mau dibilang orang yang paling tegar, adalah salah satu orang yang paling tegar untuk menerima Yesus. Sulit menginjili orang Yahudi. Tapi itu sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Mereka akan menjadi tegar sampai jumlahnya genap. Orang-orang bukan Yahudi diselamatkan. Artinya, dari sekarang sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang terbuka, ini jatahnya masih untuk orang non-Yahudi. Bukan berarti tidak ada orang Yahudi yang diselamatkan, bukan itu. Mungkin ada satu dua yang diselamatkan, tapi tidak banyak. Bahkan pemerintahan di sana melarang loh saudara, agak apa ya? Pokoknya melarang perkembangan Kristen lah begitu kira-kira. Nah saudara-saudara, itu berarti target jiwa yang harus dimenangkan lebih banyak kepada orang-orang non-Yahudi. Kebetulan kita ada di bangsa Indonesia yang bukan Yahudi. Itu sebabnya ini pangsa pasarnya luas saudara. Kecuali kalau kita tinggal di Yahudi, pangsa pasarnya sempit. Tapi sekarang kita tinggal di Indonesia yang notabene-nya kita bukan orang Yahudi, orang Indonesia. Betul saudara-saudara? Ya. Nanti setelah genap jumlah yang diselamatkan dari orang bukan Yahudi, baru Tuhan sampai ke rumah Yahudi, sampai ke rumah orang Yahudi untuk menyelamatkan mereka. Oke, semua paham apa yang disampaikan? Nah, ini adalah prinsip dari distribusi keselamatan dari Allah. Dan sekarang posisinya adalah keselamatan sedang didistribusikan kepada orang-orang bukan Yahudi secara massal, secara mayoritas. Seperti gitu. Ya. Dan kita belum ada program untuk menginjil kepada orang Yahudi di sana. Belum ada program itu, saudara. Jadi artinya saudara harus mengerti Tuhan sedang mendistribusikan keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi secara lebih besar, saudara-saudara, daripada kepada orang Yahudi. Dan itu sebabnya kita punya tugas, kita punya pekerjaan kalau begitu. Oke, itu yang bagian A. Dan setelah anak Yairus disembuhkan, ada orang buta, ada orang tuli disembuhkan. Setelah itu melambangkan kerajaan 1000 tahun. Dalam Yesaya 35 itu nubuatan
untuk kerajaan 1000 tahun. Di situ juga disebutkan orang buta, orang tuli akan disembuhkan sampai pada puncaknya seperti gitu. Oke, saya membahas itu secara singkat saja. Ya, lalu yang ke B, pola pelayanan Yesus, kita baca ayat 35 karena ini ayatnya 1, kita boleh baca sama-sama. Ayat 35 sama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kita sudah pernah belajar tentang pola pelayanan Yesus dan di tempat ini di ayat 35 diulangi lagi. Dan polanya tetap sama. Masih ingat? Pertama dia berkeliling, kedua dia mengajar, ketiga dia memberitakan, keempat dia menyembuhkan. Waktu itu sama polanya dan sekarang pun masih sama polanya. Artinya inilah pola yang Tuhan ingin, pola yang Tuhan tetapkan untuk pelayanan kita bersama. Terima kasih untuk doa amin. Tapi di sini kan lebih dari 2 orangnya, saudara. Harusnya aminnya lebih banyak daripada 2. Ayo kita mulai belajar membangun pola pelayanan kita seperti Tuhan Yesus. Halo? Kita berkeliling, kita mengajar, kita memberitakan, kita menyembuhkan. Amin. Oke, ulangi bersama saya. Tuhan Yesus berkeliling, mengajar, memberitakan, menyembuhkan. Saya juga berkeliling, saya juga mengajar, saya juga memberitakan, saya juga menyembuhkan. Sekarang tunjuk orang yang di sebelahmu, kamu juga berkeliling, kamu juga mengajar, kamu juga memberitakan, kamu juga menyembuhkan. Karena kamu seperti Yesus. Amin. Jadi inilah saudara, pola pelayanan Yesus berkeliling, mengajar, memberitakan, menyembuhkan. Yuk kita doakan supaya ini menjadi roh dan hayat bagi kita. Karena ini adalah firman Tuhan. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami membaca dalam firman-Mu bahwa Engkau berkeliling, Engkau mengajar, Engkau memberitakan, Engkau menyembuhkan. Kami menerima ini Tuhan sebagai pola yang ditetapkan Tuhan untuk pelayanan kami. Maka kami juga akan berkeliling, kami juga mengajar, kami juga memberitakan, kami juga menyembuhkan. Kami mohon Kau bekerja, menjadikan ini sebagai roh dan hayat bagi kami. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Kita berdoa supaya ini menjadi roh dan hayat bagi kita. Lalu kita masuk ke bagian yang C, ayat 36. Ayat 36 sama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari sini kita melihat hatinya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika dia melihat orang banyak, siapakah orang banyak di situ? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka itu, Alkitab mencatat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi Tuhan menunjukkan kepada murid-murid untuk kamu bisa melakukan pola pelayanan yang sebelumnya itu berkeliling, mengajar, memberitakan, menyembuhkan, kamu harus memiliki hati yang seperti ini, yaitu hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan ketika
kita melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan melihat mereka, ini cara pandang Tuhan Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu cara pandang Tuhan Yesus ketika dia melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan adalah Tuhan melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ciri-cirinya domba yang tidak bergembala itu apa? Pertama lelah, yang kedua terlantar. Domba itu kalau tidak bergembala terlantar karena nggak ada yang ngurusin dia, nggak ada yang kasih makan dia. Ini domba yang tidak terawat. Ada perbedaan antara domba yang terawat dan yang tidak terawat. Betul saudara-saudara? Nah kalau domba tidak punya gembala, artinya ini domba yang tidak terawat, domba yang tidak bisa bertumbuh karena tidak ada yang memberi mereka makan. Ketika Tuhan melihat orang-orang itu yang membutuhkan Tuhan, dia melihat orang-orang ini seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan bisa melihat dan merasakan betapa mereka itu menjalani kehidupan begitu lelah. Dan Tuhan bisa melihat betapa mereka adalah orang-orang yang sangat terlantar karena tidak ada yang memberi mereka makan. Mereka sudah tidak makan bertahun-tahun mungkin, mereka sendiri tidak menyadari itu, dan itu sebabnya mereka lelah. Kenapa orang lelah? Karena mereka tidak makan. Bukan hanya karena mereka bekerja. Kalau mereka bekerja tapi terus makan, mungkin bisa tidak lelah. Tapi kalau mereka kerja tapi tidak makan, tentu mereka menjadi orang lelah, bahkan orang lelah yang paling lelah. Orang yang paling lelah di dunia ini adalah orang yang cuma kerja tapi tidak makan. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Saudara kerja tapi tidak makan. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup seperti itu. Nah saudara-saudara, dahulu sebelum kita bertemu dengan Kristus, kita adalah domba itu. Betul nggak? Kita adalah domba yang lelah dan terlantar itu. Saudara pernah menyadari nggak? Sebelum kita ketemu dengan Tuhan, Sang Gembala kita itu, kita adalah seperti domba yang lelah dan terlantar. Kita begitu lelah menjalani hidup. Mungkin sehari-hari pekerjaan kita cuma mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Yang dikeluhkan macam-macam. Kalau karyawan, yang pertama dikeluhkan adalah bosnya. Betul? Kalau bosnya dikeluhkan nggak tokcer, keadaan tidak berubah, pemerintah dikeluhkan saudara. Peraturan pemerintah, peraturan di kantor, semua dikeluhkan. Peraturan di rumah dikeluhkan. Kita lelah menjalani hidup. Kita berkata, seperti Ayub berkata, hidup itu berat. Ya. Jangan ngomong sama saya, tapi Pak setelah saya jadi Kristen juga hidup itu tetap berat. Artinya sudah tidak makan. Kita ini seperti domba yang lelah dan terlantar sebelum kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Kita ketemu Tuhan Yesus. Kita ketemu Sang Gembala. Amin saudara-saudara. Dan ketika kita ketemu dengan Sang Gembala, Mazmur 23 berkata, Gembala itu membawa kita ke padang rumput yang hijau. Pertama-tama yang diberikan oleh gembala adalah makanan. Makanan adalah untuk dimakan. Makanan itulah yang menguatkan kita sehingga kita bisa menjalani hidup. Menjalani apapun yang ada di hadapan kita karena kita makan. Dan ketika Alkitab berkata gembala itu membawa kita ke padang rumput yang hijau, ini artinya makanannya berlimpah. Padang rumput yang hijau. Tuhan memberi makanan kepada kita. Tuhan berkata, dagingku adalah benar-benar makanan.
darahku adalah benar-benar minuman. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah nafas hidup. Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi makanan kita yang berlimpah. Karena dia adalah tanah yang baik, yang penuh dengan susu dan madu. Amin, saudara-saudara. Dia adalah makanan yang manis, berlimpah-limpah. Setiap hari kita bisa menikmati kelimpahannya di dalam dia. Dan hidup kita mengalami perubahan. Amin, saudara-saudara. Dari orang yang lelah, penuh dengan keluhan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekalahan. Sekarang kita bisa berkata, aku menang. Amin, saudara-saudara. Sekarang kita berkata, semua masalah yang dulu aku hadapi, puji Tuhan, semua sudah bisa aku lewati. Dan sekarang aku ada bersama dengan Tuhan. Aku bisa bersaksi di hadapanmu. Gembala yang baik itu telah membawa aku ke padang rumput yang hijau. Amin, saudara-saudara. Dan ia juga membawa kita ke air yang tenang. Dialah air kehidupan itu, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Kita selama ini, kita tidak pernah dipuaskan oleh air dari dunia ini. Kita coba memuaskan diri kita dengan hal ini. Kita coba dengan hal itu. Kita coba berbagai kesenangan dunia kita lakukan. Tapi kita menyadari ada ketidakpuasan batin dalam hidup kita. Berapapun banyak kita sudah mencoba, tetap ada ketidakpuasan batin dalam hidup kita. Sampai kita bertemu dengan Sang Gembala itu. Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia membawa kita ke air yang tenang. Dia memuaskan jiwa kita. Sehingga sejak kita bertemu dengan dia, kita tidak mencari kepuasan dari dunia ini. Kita dipuaskan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisa ngomong amin? Bisa lebih keras? Oke, tolong dengarkan firman ini dengan roh saudara. Kalau menyambar dalam roh saudara, keluarkan dari mulut saudara amin yang keras. Supaya ini menjadi roh dan hayat bagi saudara. Amin, saudara. Dia bukan hanya membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia juga membawa kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Namanya adalah kebenaran. Amin, saudara-saudara. Dulu kita nggak ngerti jalan yang benar itu apa. Kecenderungan kita maunya tidak benar melulu. Kecenderungan kita maunya jahat melulu. Tapi setelah kita mengenal dia, Sang Gembala Agung, kita dituntunnya pada jalan yang benar. Oleh karena namanya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi dia menuntun kita pada jalan yang benar. Cuma karena namanya ada di dalam kita. Dan itu sebabnya dia menuntun kita ke jalan yang benar. Lalu kita mulai mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan hidup kita semakin diubah oleh Tuhan. Dulu muka kita kuyu, mayu, pucat. Tapi sekarang muka kita lebih bersinar. Amin, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita bukan lagi domba yang lelah dan terlantar. Sudah ada gembala yang mengurus kita. Sudah ada gembala yang memberi makan kita, memberi kita minum. Dan gembala itu ada di dalam kita. Dia menjadi roti hayat di dalam kita. Dia menjadi air hayat di dalam kita. Dia menjadi nafas hayat di dalam kita. Setiap saat kita bisa menghirup dia sebagai nafas hayat. Setiap saat kita bisa makan dia sebagai roti hayat. Dan setiap saat kita bisa meminum dia sebagai air hayat. Dan ini terus kita bisa lakukan sampai kekekalan. Haleluya. Karena dia yang ada di dalam kita adalah kekal adanya. Amin, saudara-saudara. Kita diubahkan hidupnya. Kita yang tadinya tidak mengenal apa itu kata menang, tapi sekarang kita mulai bisa menang, bahkan bisa terus berkemenangan. Dan makin lama kita makin menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tapi sadari, saudara sudah menerima gembala itu. Saudara sudah hidup bersama dengan gembala itu. Bahkan gembala itu sudah ada di dalam diri saudara. Tapi ingat, masih ada orang di sekitar kita yang belum bertemu dengan Sang Gembala. Belum memiliki Sang Gembala. Dan kita harus bisa melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Mereka itu seperti domba yang lelah dan terlantar.
Seperti kita dulu, lelah dan terlantar. Oh saudara-saudara, hidup ini berat. Saya tidak hanya ngomong orang-orang dunia yang belum selamat, bahkan orang-orang yang sudah selamat, hidup masih berat, mereka masih berkekalahan. Mengapa? Karena mereka tidak dirawat. Karena mereka tidak makan Tuhan dan minum Tuhan. Mereka tidak mengerti bagaimana cara makan Tuhan dan minum Tuhan. Oh saudara-saudara, mereka perlu perawatan, mereka perlu gembala yang merawat mereka. Dan maukah kita menjadi kepanjangan tangan Sang Gembala Agung, kita menggembalakan mereka, kita merawat mereka. Dulu saya mengenal seorang Kristen, yang setiap kali saya ketemu dia, saya bilang, kasihan ini orang. Dari wajahnya, dari pernyataannya, kelihatan sekali, ini domba yang sangat lelah dan terlantar. Padahal dia orang Kristen, bahkan pelayanan, bahkan khotbah. Jangan kata orang yang belum diselamatkan, orang yang sudah diselamatkan, bahkan sudah pelayanan, bahkan sudah khotbah, masih menjalani hidup ini begitu berat. Lelah dan terlantar. Hari ini kita berdoa supaya kita memiliki hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat domba-domba yang lelah dan terlantar. Tapi itu artinya cara pandang kita juga harus mengikuti Yesus, saudara-saudara. Kita biarkan dia bekerja di dalam hidup kita, mengubah cara pandang kita, sehingga setiap kali kita melihat orang yang belum memiliki Kristus, atau orang yang belum memiliki gembala, belum digembalakan, kita melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, domba yang lelah dan terlantar. Jangan melihat mereka secara lahiriah. Oh, secara lahiriah mungkin saudara berkata, ini orang kaya, hidupnya pasti senang. Siapa bilang orang kaya hidupnya belum tentu senang? Apalagi kalau lagi ketangkap korupsi. Oh, dunia runtuh buat mereka, saudara-saudara. Jadi ketika saudara melihat orang-orang lain yang belum memiliki Tuhan, yang belum digembalakan oleh Tuhan, saudara harus melihat mereka seperti domba yang lelah dan terlantar, yang tidak punya gembala. Amin, saudara-saudara. Jangan melihat mereka apa adanya. Mungkin saudara ketika melihat orang yang banyak masalah, saudara bisa bilang, oh ini domba yang lelah. Tapi orang yang kelihatan tidak punya masalah pun, itu domba yang lelah dan terlantar, saudara-saudara. Kalau mereka belum memiliki Tuhan. Ayo kita berdoa supaya cara pandang kita sama seperti Tuhan. Yuk kita doakan dulu, saudara-saudara. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Kami mau memiliki cara pandang seperti Engkau. Bekerja di dalam kami. Ekspresikan Engkau dalam kami. Supaya kami memiliki cara pandang seperti Engkau. Ketika kami melihat orang-orang yang belum memiliki Tuhan, kami melihat mereka seperti domba yang lelah dan terlantar, yang harus digembalakan. Oh Tuhan, ubahkan pikiran kami, sehingga cara pandang kami berubah. Dan dari situ, kami memiliki hati Tuhan yang selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat mereka yang lelah dan terlantar, yang membutuhkan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita berdoa supaya ini menjadi bagian dari hidup kita, bahkan menjadi hidup kita sendiri, saudara-saudara. Saya berdoa supaya cara pandang kita mulai berubah. Khususnya bagi saudara yang punya keluarga, belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bagaimana cara saudara memandang dia? Kalau itu adalah orang tuamu,
Pandanglah orang tuamu itu sebagai domba yang lelah dan terlantar. Mereka sangat membutuhkan Sang Gembala Agung. Mereka sangat membutuhkan padang rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar. Amin, saudara-saudara. Jangan memandang mereka secara biasa. Ya, mungkin ada saudaramu yang belum selamat, saudara-saudara. Saudara harus memandang mereka seperti domba yang lelah dan terlantar, yang butuh gembala. Mungkin ada di antara teman-teman saudara, ada orang-orang kantor mungkin, yang mungkin sudah jadi Kristen, tapi juga belum terawat. So, harus memandang mereka juga seperti domba yang lelah dan terlantar yang perlu digembalakan. Inilah Injil kasih karunia dan Injil kerajaan. Injil kasih karunia untuk menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Injil kerajaan untuk merawat orang yang sudah diselamatkan, supaya mereka menjadi manusia kerajaan, orang-orang kerajaan. Amin, saudara-saudara. Lalu yang ke D, ayat 37, kalau saudara perhatikan ayat 37, coba kita baca sebentar. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di ayat 37 dan 38, cara pandang Yesus dari sisi yang lain mengenai orang-orang yang butuh Tuhan, yaitu Tuhan memandang mereka sebagai tuaian yang sudah masak. Tuaian yang sudah masak. Di ayat 36, Tuhan memandang mereka seperti domba yang lelah dan terlantar, tapi di ayat 37 dan 38, Tuhan memandang mereka sebagai tuaian yang sudah masak. Ketika Tuhan melihat mereka sebagai domba yang lelah, yang perlu gembala, maka Tuhan sedang mewahyukan dirinya kepada murid-murid sebagai seorang gembala. Dan kalau kita menangkap Tuhan adalah gembala, dan ada banyak domba di luar sana yang butuh gembala, maka engkau akan menyalurkan Sang Gembala kepada orang-orang di luar sana. Engkau akan bisa berkata seperti Petrus berkata kepada orang lumpuh di pintu gerbang domba itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Gembala, aku berikan kepadamu, aku salurkan kepadamu. Maka orang itu akan diselamatkan dan akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Nah, ketika Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang masih membutuhkan Tuhan, maka Tuhan kali ini melihatnya sebagai sebuah tuaian yang sudah masak. Dan saya berdoa supaya hari ini juga kita menyamakan persepsi dengan Tuhan, bahwa orang-orang yang membutuhkan Tuhan itu adalah seperti domba dan seperti tuaian yang sudah masak. Tuaian itu apa, saudara-saudara? Tuaian itu bicara tentang kalau dia sudah waktunya dituai, dia harus segera dituai. Ini bicara tentang apa? Keterdesakan waktu. Tadi sebagai domba itu bicara tentang keterdesakan kebutuhan dari mereka. Tapi tuaian bicara tentang keterdesakan waktu dari pihak kita untuk menuai. Tadi keterdesakan kebutuhan dari para domba, tapi ini bicara lebih menekankan keterdesakan waktu dari para penuai untuk segera menuai, karena tuaian itu kalau sudah waktunya untuk dituai tapi tidak dituai-tuai akan menjadi busuk. Tuh, ada petani yang ngerti, saudara. Makanya saya nungguin jawaban dari petani tadi, karena saya bukan petani, nggak ngerti. Tapi semua kita tahu kan, kalau tuaian sudah harus dituai, tapi kita nggak tuai-tuai akan menjadi busuk. Ini bicara tentang keterdesakan untuk segera menuai. Bisakah kita memiliki cara pandang seperti Yesus? Ketika kita melihat orang-orang yang masih membutuhkan Tuhan itu, orang-orang yang belum punya Tuhan Yesus, orang-orang yang masih kekurangan Tuhan Yesus, karena kekurangan makan, kita bisa melihat mereka sebagai sebuah tuaian yang sudah masak, yang perlu dituai. Artinya kita harus segera menuai mereka. Terima kasih untuk satu amin.
Artinya kita harus segera menuai mereka. Artinya setiap kali saudara melihat orang yang belum diselamatkan, belum dirawat, muncul apa? Muncul kesegeraan dalam diri saudara. Wah, aku harus menyelamatkan dia. Aku harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dia. Aku harus merawat dia sehingga dia bisa tidak kekurangan Tuhan Yesus lagi. Jadi ada orang yang tidak memiliki Yesus, ada orang yang sudah memiliki Yesus tapi kekurangan Yesus. Dan saya berdoa tidak ada satupun orang di tempat ini yang sudah memiliki Yesus tapi kekurangan Yesus. Karena orang yang kekurangan Yesus artinya memang dia tidak makan Yesus. Sudah diajarkan untuk saudara makan Yesus setiap hari supaya saudara tidak pernah kekurangan Yesus. Mengapa saudara lelah? Mengapa saudara terlantar? Karena saudara tidak memiliki Yesus atau karena saudara kekurangan Tuhan Yesus. Semua orang yang berlimpah dengan Yesus tidak pernah lelah dan tidak pernah terlantar. Saya memperhatikan dalam kehidupan saya, dulu saya suka jenuh, termasuk pelayanan suka jenuh. Tapi beberapa tahun belakangan ini, sejak saya terus belajar, makan Yesus, makan Yesus, makan Yesus, minum Yesus sebagai air hidup, menghirup dia sebagai nafas hidup, saya tidak ingat kapan saatnya saya jenuh. Saya serius dengan apa yang saya sampaikan. Setiap hari saya menjalani rutinitas yang sama. Persiapin semua bahan untuk makanan saudara itu loh. MYT, khotbah, persekutuan pemimpin KTB, apalagi bahan perawatan KTB. Kerjaan saya setiap hari seperti itu. Dan tiap minggu khotbah di sini. Tapi beberapa tahun belakangan ini, saya tidak ingat kapan saatnya saya jenuh. Dan saya percaya beberapa di antara saudara mengalami yang sama. Dulu masih suka jatuh bangun, suka jenuh, suka on fire, off fire, on fire, off fire. Nyala hidup. Salah loh. Nyala mati gitu kan saudara. Kalau lagi menyala luar biasa, kalau lagi mati luar biasa juga. Tapi sekarang rasanya lebih konstan, lebih konsisten, lebih stabil. Nggak ada on off. Setiap hari kita on. Haleluya. Kalau anak saudara dari pagi belum dikasih makan, dia jadinya off. Tapi kalau dikasih makan, dia on lagi saudara-saudara. Ini ntar jam 12 juga banyak yang off nih. Nanti setelah makan on lagi. Haleluya. Oke, saudara menangkap apa yang disampaikan? Kita harus memandang orang-orang itu sebagai tuayan yang perlu segera dituai. Karena kalau tidak mereka akan menjadi busuk. Orang Indonesia, dalam tanda kutip ya, Tuhan sedang memberikan kepada bangsa Indonesia jatah keselamatan yang besar. Karena sebelum jatahnya dipenuhi, Tuhan tidak akan datang dan orang Yahudi tidak akan bertobat. Kalau saudara di kantor, dikasih jatah oleh bos saudara, dan tentunya disertai dengan upah, ya kan? Saudara mau ambil jatah yang banyak atau sedikit? Ini ditanya kok nggak jawab ya? Maksudnya apa ini nggak jawab? Takut terjebak. Kalau di kantor, silakan ambil jatahnya. Pokoknya aku punya jatah ini banyak untuk disebar ke toko-toko. Nah, saudara mau ambil jatah yang banyak atau jatah yang sedikit? Karena upahnya juga banyak. Loh, saudara mau kerja sedikit tapi mau upah banyak gimana sih? Nggak ada. Pak, saya mau yang kerjanya nyantai tapi upahnya banyak, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dulu mungkin orang-orang berpikir,
Kalau mau kerjanya santai, upahnya banyak, jadi pendeta. Boleh juga kalau mau cobain. Enggak juga. Ya pendeta memang ada yang nyantai. Tapi kan pendeta yang nyantai juga hasilnya sedikit, saudara. Ya. Ayo, Tuhan punya jatah yang cukup besar untuk orang-orang Indonesia di sekitar kita diselamatkan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, kan katanya ada ayat Alkitab yang berkata, Tuhan sudah memilih orang yang untuk diselamatkan. Iya, saya tahu. Ya udah, biarin aja, kalau mereka dipilih untuk diselamatkan, ya udah nanti mereka juga akan diselamatkan. Harus ada saudara yang memberitakannya. Kalau tidak, mereka tidak bisa menerimanya. Walaupun sudah dipilih. Ya. Katakanlah saya mau kasih hadiah. Kepada siapa nih? Sana aja ya. Jangan kamu lagi lah ya. Udah kebanyakan hadiah. Katakanlah saya mau kasih hadiah kepada Doni lah, katakanlah. Jadi dari depan ke belakang gitu. Saya mau kasih hadiah kepada Doni. Tapi dia nggak tahu. Saya sudah memilih dia untuk jadi pemilik perusahaan yang saya miliki. Ini seandainya. Jadi jangan dianggap benar ya Doni ya. Seandainya. Saya mau memberikan dia perusahaan yang saya miliki kepada dia. Saya sudah memilih dia untuk menjadi direktur di sana. Tapi kan dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, dia tidak mempersiapkan diri. Saya suruh orang untuk memberitahu dia bahwa dia dipilih untuk mengepalai perusahaan saya di situ. Baru dia bisa mempersiapkan diri dan bisa menerima itu. Ya dari selamanya sampai selamanya orang nggak bisa menerima walaupun dia sudah dipilih kalau tidak ada yang memberitahu dia. Kabar baiknya adalah siapa tahu orang yang selama ini berdekatan dengan saudara adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan loh. Loh siapa yang tahu? Kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan, artinya ketika saudara memberitakan, walaupun dia menolak awalnya, belakangan dia akan menerima karena sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kemungkinan besar kalau memang orang ini sudah dipilih untuk diselamatkan, ketika kita ngomong sama dia, mungkin saja dia gampang menerimanya karena sudah dipilih. Iya nggak saudara? Siapa tahu orang yang di sekitar saudara itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan saudara menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan memberitahukan. Boleh aja kalau saudara mau pede-pede, datang kepada dia, tahu nggak, kamu sudah dipilih untuk diselamatkan. Kita sok tahu gitu saudara. Lalu dari situ baru kita memasukkan berita tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang dia butuhkan. Jadi bisa saja orang-orang di sekeliling saudara adalah orang yang membutuhkan Tuhan dan sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima Tuhan. Dan karena saudara adalah orang yang di sekitarnya, bisa saja dengan mudah Tuhan memakai saudara. Tuhan memakai saudara. Oke, saya dan saudara lah. Tuhan memakai saya dan saudara untuk menetapkan, memeteraikan pemilihan Tuhan atas hidup mereka. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan perhatikan baik-baik ketika Tuhan memberitahukan cara pandangnya. Ketika dia memandang orang-orang seperti domba, dia mewahyukan dirinya sebagai gembala kepada umat Tuhan. Dan ketika dia berkata, mereka itu seperti tuayan, maka dia mewahyukan dirinya sebagai Tuan yang empunya tuayan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati memperlakukan tuayan, karena ini tuayan bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dialah Tuan yang empunya tuayan, bukan kita. Amin, saudara. Jadi istilahnya apa?
Kalau sekali waktu saudara berdekatan dengan seseorang, lalu Tuhan berkata kepada saudara, tuai, maka saudara harus menuai. Oke? Dan saudara harus memperlakukan tuaian itu sebagaimana Tuhan mau kita memperlakukannya. Termasuk ketika kita melihat tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Tuhan bilang, kalau kamu melihat tuaian banyak tapi pekerja sedikit, berdoalah, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jangan kita nyelonong sendiri cari bantuan untuk menuai. Harus berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, minta dulu, tanya dulu apa yang harus dilakukan. Berdoa, minta Tuhan yang mempunyai tuaian mengirimkan pekerja untuk menuai. Amin, saudara-saudara. Jadi minimal yang bisa saudara lakukan adalah berdoa. Pak, saya rasanya belum terpanggil untuk menjadi penuai. Ya sudahlah, minimal yang saudara bisa lakukan adalah berdoa. Minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Dia mengirimkan pekerja untuk tuaian yang sudah masak, yang harus segera dituai. Ada keterdesakan waktu untuk menuainya. Berdoalah. Minta Tuhan kirimkan pekerja untuk menuai tuaian. Amin, saudara-saudara. Kita harus sadar, tuaian adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dialah penguasanya, Dialah Tuhan yang mempunyai tuaian. Gereja juga milik Tuhan, Tuhan kepalanya. Kita tidak boleh memperlakukan gereja sesuka hati kita. Kita harus memperlakukan gereja dalam mengelola gereja harus sesuai dengan apa yang kepalanya mau. Kita nggak bisa serampangan dan sembarangan dalam mengelola gereja, saudara-saudara. Kita harus mengikuti sang kepala. Permasalahannya adalah banyak orang mau jadi kepala. Banyak orang mau jadi tuan yang mempunyai tuaian. Jadi mereka bergerak sesukanya, seenaknya, tanpa persetujuan dari Tuhan, tanpa perintah dari sang kepala. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita mau taat dan tunduk pada sang kepala. Duh, sudah nggak ada yang amin, nggak mau tunduk. Ini kan kita semua anggota tubuhnya. Kalau cuma tangan sendiri yang ngomong saya mau tunduk pada kepala, nggak akan jalan. Kalau cuma mulut yang ngomong saya mau tunduk kepada kepala, tapi yang lain tidak amin, ya tidak jalan. Katakanlah saya mulutnya, saya ngomong sendirian, saya mau tunduk pada kepala, tapi anggota tubuh yang lain nggak ngomong amin, ya nggak jalan lah. Kita ulangi latihan, saudara. Latihan jadi anggota tubuh bersama gitu loh. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Dan jangan biarkan aku bertumbuh sendiri. Karena anggota tubuh nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tumbuh sendiri. Kalau dia numbuh, dia harus nungguin yang lain. Kalau hidung saya terus numbuh sendiri, nggak nungguin yang lain, saya jadi Pinocchio, saudara. Cuma hidungnya yang panjang, yang lainnya nggak numbuh-numbuh. Kalau tangan kanan saya numbuh sendiri, nggak nungguin tangan kiri numbuh, panjang pendek. Nggak bagus kelihatannya. Coba kita ulangi ya. Itu cuma satu yang iya, mau diulangi aja cuma satu yang iya loh. Ayo dong, yang kompak jadi anggota tubuh gitu loh. Kan kalau kaki jalan, semua jalan tubuhnya. Ya. Kebetulan saya sudah sedang menyusun itu untuk bahan perawatan, jadi saya ingat gitu, saudara. Kita mau tunduk pada sang kepala. Apakah semua anggota tubuh sudah amin? Kalau ada yang belum amin, susah nih, saudara. Nggak jalan juga. Karena satu anggota tubuh jalan, semua jalan. Kalau satu nggak mau jalan, ya kita nggak bisa jalan. Kaki mau jalan, ususnya kelilit nggak mau jalan. Ya nggak bisa jalan, saudara. Kita harus jalan bersama-sama, amin. Nah sekarang kita tiba pada yang bagian Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Setelah murid-murid mengerti distribusi keselamatan sedang terjadi besar-besaran oleh Tuhan di bangsa Yahudi pada waktu itu, karena mereka konteksnya adalah orang Yahudi, mereka diutus oleh Tuhan. Tapi ada saatnya mereka dibawa keluar Yahudi
Dan itu juga distribusi besar-besaran, saudara-saudara. Lalu mereka mengerti prinsip distribusinya, mereka ngerti pola pelayanannya, mereka sudah menangkap hati untuk pelayanannya, dan mereka sudah memahami cara pandang untuk orang-orang yang memerlukan Tuhan itu, bagaimana mereka harus memandang mereka seperti domba yang tidak bergembala, yang membutuhkan gembala, dan seperti tuaian yang butuh dituai. Amin, saudara. Setelah semua murid memiliki hatinya, cara pandangnya, polanya, dan mengerti distribusinya, maka sekarang Tuhan mengutus mereka. Dan tadi terakhir saya bilang, minimal yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja untuk tuaian. Amin, saudara-saudara. Dan asal saudara tahu, ada satu prinsip. Ketika kita berdoa untuk sesuatu, seringkali Tuhan memilih kita untuk menyelesaikannya. Saya ulangi, saya nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk buat saudara. Ketika kita mendoakan sesuatu, maka seringkali Tuhan memilih kita yang berdoa untuk menyelesaikannya atau menggenapinya. Tuhan memilih kita untuk mengutus kita, untuk memakai kita, supaya kita yang menggenapi itu, kita yang menyelesaikan itu. Itu sebabnya ketika setelah murid-murid berdoa supaya Tuhan kirimkan pekerja untuk tuaian, pasal 10 masuk, merekalah yang diutus. Mereka yang berdoa, merekalah yang diutus. Siapa yang mau jadi orang yang diutus? Kalau mau jadi orang yang diutus, berdoalah supaya Tuhan kirimkan pekerja untuk tuaian. Nanti tahu-tahu saudara menjadi orang yang diutus. Amin, saudara. Makanya di KTB saya dorong saudara-saudara untuk berdoa, selalu berdoa untuk tuaian itu. Selalu berdoa untuk orang-orang yang perlu diselamatkan. Apalagi keluarga yang belum diselamatkan. Supaya apa? Supaya Tuhan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang diutus. Nah, sekarang coba kita melihat mengenai Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ada berapa prinsip yang perlu kita pahami dan mungkin perlu kita doakan, saudara-saudara. Pertama, dan nanti kita akan baca ayatnya. Pertama, diutus secara berpasangan. Jadi murid-murid itu diutus secara berpasangan. Kalau saudara baca ayat 1-4, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa ilahi. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Simon dengan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dengan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Filipus dengan Bartolomeus, Thomas dengan Matius pemungut cukai, berdua-dua. Ya, Yakobus anak Alfeus dengan Tadeus, Simon orang Zelot dengan Yudas Iskariot. Jadi diutus secara berpasang-pasangan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Yang Tuhan mau sampaikan adalah kamu ini bukan tubuh, kamu ini anggota tubuh, jadi nggak bisa kerja sendirian. Ini prinsip koordinasi. Semua anggota tubuh harus berkoordinasi dengan anggota tubuh yang lainnya. Tidak ada seorang pun anggota tubuh yang bisa berkata, aku bisa jalan sendiri, aku bisa kerja sendiri, aku bisa bertumbuh sendiri. Nonsense. Itu berarti orang itu belum mengerti prinsip tubuh. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa diutus sendiri, kita nggak bisa kerja sendiri, kita nggak bisa tumbuh sendiri. Kita harus bisa berkoordinasi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dengan saudara seiman di sekitar kita. Amin, saudara. Jangan mau jadi Superman yang menang sendirian. Ya, menolong orang sendirian karena punya kuasa, kekuatan yang luar biasa. Nah, anggota tubuh tidak punya kekuatan. Dia mati kalau terpisah dari tubuh. Tapi seluruh tubuh mungkin bisa punya kekuatan. Jadi kita memerlukan anggota yang lain untuk bisa memanifestasikan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi diutus secara berpasangan. Ini prinsip koordinasi. Yuk kita doakan sebentar ayat ini. Kita doakan sebentar. Saya mau benar-benar ini menjadi hayat kita, sehingga kita perlu mendoakan firman Tuhan ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu. Itu sebabnya kami tidak bisa bekerja sendiri.
Kami tidak bisa diutus sendiri, bahkan kami tidak bisa bertumbuh sendiri. Kami harus berkoordinasi dengan yang lainnya, Tuhan. Tolong kami untuk melihat tubuh Kristus, memahaminya, supaya kami bisa bertindak sebagai seorang anggota tubuh dan bukan sebagai tubuh sendiri. Tolong kami untuk berkoordinasi dengan yang lainnya. Kami tidak akan menganggap diri sendiri penting, tapi kami menganggap semua penting. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kita berdoa supaya kita bisa menjadi anggota tubuh yang baik. Amin. Lalu yang kedua, diutus kepada orang Israel, ayat 5 dan ayat 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam konteks itu, mereka hanya disuruh memberitakan Injil kepada umat Israel, kepada orang-orang Israel. Karena memang Injil didahulukan untuk mereka, belum dibawa keluar dari Israel. Ya, karena Tuhan Yesus pun belum mati dan bangkit, dan belum naik ke surga, dan Roh Kudus belum tercurah. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke surga dan Roh Kudus tercurah, maka mereka diutus kepada semua bangsa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kepada bangsa-bangsa. Tapi di sini Samaria dan bangsa-bangsa lain masih dilarang. Ini sudah tidak relevan karena Roh Kudus sudah tercurah, oke? Jadi kita tidak perlu mendoakan ini. Lalu yang ketiga, diutus untuk memberitakan kerajaan sorga, ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi beritanya adalah berita kerajaan sorga. Waktu itu beritanya adalah kerajaan sorga sudah dekat. Karena kerajaan sorga belum datang. Karena kerajaan sorga datang dalam bentuk gereja. Di loteng Yerusalem, gereja didirikan, disitulah kerajaan sorga datang. Itu sebabnya pencurahan roh menandakan kerajaan sorga datang. Dalam bentuk gereja. Karena gereja yang sejati adalah realitas kerajaan sorga. Ya, yang disebut kekristenan itu penampilan luar kerajaan sorga. Karena kekristenan secara umum belum tentu menampilkan gereja yang sejati. Tapi hidup gereja yang sejati itu adalah realitas kerajaan sorga. Kalau di tempat ini, dalam gereja lokal ini, kita hidup dalam kehidupan gereja yang sejati, maka di sini akan ada realitas kerajaan sorga. Amin, saudara. Lalu yang keempat, diutus dengan kuasa kerajaan. Ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ketika kita memberitakan kerajaan sorga, perhatikan beberapa kali Tuhan mengutus, selalu orang yang diutus disertai dengan kuasa kerajaan. Orang yang memberitakan berita kerajaan selalu diutus dengan kuasa kerajaan. Kalau saudara pergi memberitakan kerajaan, maka saudara pasti diutus dengan kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan adalah untuk menyertai berita kerajaan. Itu sebabnya kuasa kerajaan akan termanifestasi kalau kita memberitakan berita kerajaan. Penekanannya bukan pada kuasa kerajaannya, tapi pada beritanya. Kalau kita memberitakan berita kerajaan, maka kuasa kerajaan akan menyertai dan akan termanifestasi. Jadi saudara jangan dibalik ya, karena ada beberapa orang yang sekarang ini menekankan kuasa kerajaannya bukan beritanya. Berita kerajaannya sedikit sekali, hampir enggak ada, tapi pertunjukan kuasa kerajaannya banyak sekali. Nah itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai utusan kerajaan. Tugas utusan kerajaan, dengar baik-baik, tugas utusan kerajaan
bukan memanifestasikan kuasa kerajaan. Tugas utusan kerajaan adalah memberitakan berita kerajaan. Halo? Dan ketika kita memberitakan berita kerajaan, baru Tuhan akan menyertai dengan kuasa kerajaan. Nah, jangan mengharapkan saudara memanifestasikan kuasa kerajaan tanpa memberitakan berita kerajaan. Beritakan berita kerajaan, engkau akan disertai dengan kuasa kerajaan. Sampai sekarang saya selalu percaya ketika saya memberitakan firman kerajaan, kuasa Tuhan menyertai saya. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika saya menyampaikan firman kerajaan, bahkan kalaupun saya tidak berdoa untuk orang sakit bisa sembuh begitu saja. Bahkan orang-orang yang sedang sedih bisa dihiburkan begitu saja dan pulang dengan pemulihan yang luar biasa. Terjadi dalam hidup mereka, bahkan itu terjadi tanpa mereka sadari. Ya, saudara. Jadi ketika saudara memberitakan berita kerajaan, percayalah ada kuasa kerajaan yang menyertai saudara. Karena itu jangan ragu. Ketika saudara memberitakan berita kerajaan, jangan pernah ragu. Ada kuasa kerajaan yang menyertai saudara. Dan dengar baik-baik, awasannya adalah kalau saudara tidak memberitakan berita kerajaan dan saudara memanifestasikan kuasa, maka kuasa itu bukan kuasa kerajaan. Beritanya harus berita kerajaan, baru disertai dengan kuasa kerajaan. Kalau beritanya bukan berita kerajaan, kuasa kerajaan tidak akan menyertai. Tuhan tidak merasa bertanggung jawab untuk menyertai kita. Kalau kita tidak memberitakan kerajaan, berita kerajaan, Tuhan tidak merasa bertanggung jawab untuk menyertai kita dengan kuasa kerajaan. Lalu Pak, kalau beritanya bukan berita kerajaan, lalu ada kuasa yang termanifestasi. Kuasa apa itu? Nggak tahu. Tapi bukan kuasa kerajaan. Kita harus tegas di situ. Supaya kita fokus kepada memberitakan berita kerajaan. Dan bukan cuma memanifestasikan kuasa kerajaan. Karena kuasa kerajaan diberikan untuk memberitakan berita kerajaan sorga. Saya mengajak saudara berdoa sebentar untuk bagian 3 dan 4 ini. Ikuti saya, Tuhan Yesus. Kami mau pergi dan memberitakan tentang kerajaan sorga, tentang Kristus dan gereja. Dan kami percaya Engkau menyertai kami dengan kuasa kerajaan. Dan itu pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin, haleluya. Ya saudara, yang kelima, diutus tanpa membawa bekal, ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di ayat 9 dan 10 ini, Tuhan menyuruh mereka pergi tanpa membawa bekal, saudara-saudara. Jangan takut dulu karena kita diutus tidak dengan peraturan ini. Karena kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38, peraturannya sudah berubah, saudara-saudara. Puji Tuhan. Lukas 22 ayat 35 sampai 38. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Dulu orang kalau bepergian, dulu kan jaraknya jauh-jauh, ya saudara-saudara, mereka harus pergi sambil membawa pedang. Di pinggang mereka diselipkan untuk menghadapi berbagai hal, saudara-saudara. Dan Tuhan bilang, dulu aku mengutus kamu tidak membawa bekal.
Tapi sekarang kamu harus membawa bekal. Karena keadaannya sudah berubah, penolakan akan Tuhan semakin menjadi-jadi pada waktu itu. Dan ketika mereka mau diutus ke tengah-tengah orang Israel, mereka harus bersiap untuk membawa bekal, karena belum tentu ada yang mau menerima mereka di rumah mereka. Jadi mereka harus membawa bekal. Jadi puji Tuhan, sekarang kalau saudara diutus, saudara boleh bawa bekal, tapi jangan banyak-banyak. Karena sekarang kan kita nggak jauh-jauh kayak dulu, saudara. Lalu bawa pedang juga. Bukan berarti Tuhan menyuruh mereka, kalau ada yang berbuat jahat, keluarin pedang lalu balas. Tidak, saudara. Karena itu ketika mereka berkata, Tuhan ini ada 2 pedang, Tuhan bilang cukup. Kan seharusnya mereka 13 ya, dengan Yesus 13 orang kan. Harusnya 13 pedang dong. Tapi Tuhan bilang 2 pedang cukup. Ini cuma formalitas. Dan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Petrus memotong telinga prajurit Roma, Tuhan suruh simpan pedangnya. Jadi Tuhan tidak bermaksud membawa pedang untuk membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Tapi itu cuma kebiasaan yang terjadi pada saat itu. Oke? Nah, lalu yang keenam, diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika kita diutus, mau tidak mau kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kalau tidak, saudara akan dimakan serigala. Ya. Jadi ketika kita diutus memberitakan Injil, saudara harus berhati-hati juga, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdiknya oke, tapi tulusnya masih ada. Tulusnya masih terus. Tulusnya harus. Kadang-kadang orang cerdik itu tidak tulus masalahnya, saudara. Dan orang tulus tidak cerdik. Nah, ini masalah. Makanya Tuhan bilang, ketika engkau diutus, engkau harus cerdik seperti ular. Kita tahu ular adalah lambang iblis. Cerdik loh. Seperti si ular itu, Hawa aja bisa dibalikkan pikirannya, yang tadinya tidak mau makan pohon pengetahuan, tapi bisa jadi mau makan. Itu cerdik. Tapi masalahnya, dia nggak punya tulus seperti merpati. Kita punya tulus seperti merpati, tinggal ditambah cerdiknya. Oke? Pastikan kita tulus dan kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ini asal saudara tahu saja, yang menerima orang yang diutus atau rasul itu diberkati, dan yang menolak orang yang diutus itu dihukum. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi ini upah yang pertama adalah shalom atau damai sejahtera. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Mungkin kita bisa menghubungkan dengan orang yang sudah pilih. Kalau kita datang ke rumah orang, orang itu menerima shalom kita, orang itu menerima kita sebagai utusan Allah, maka kemungkinan besar orang itu adalah orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Orang itu akan menerima upah. Tapi kalau ada orang yang menolak kita, jangan berlama-lama, kebaskan debu, tinggalkan. Karena Injil yang kita bawa adalah Injil yang sangat berharga. Injil kerajaan.
Kalau engkau terima Injil kerajaan, engkau akan menjadi umat kerajaan. Kalau engkau tidak menerima Injil kerajaan, engkau tidak menjadi umat kerajaan. Dan untuk memasuki kerajaan sorga, engkau harus dilahirkan kembali dengan hayat Allah. Karena untuk memasuki kerajaan Allah, kita harus punya hayat Allah itu. Dan bahkan Tuhan berkata, hukuman Sodom dan Gomora bisa lebih ringan daripada hukuman orang yang menolak kita yang diutus. Tapi ini bukan sesuatu untuk saudara renungkan atau pikirkan. Yang penting kita melakukan pekerjaan kita. Tapi di bagian Tuhan, Tuhan akan mengerjakan ini. Kalau orang menerima kita, mereka akan diberkati. Kalau orang menolak kita, mereka akan dihukum. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita adalah utusan Allah. Ya. Saya juga entah kenapa, tapi saya memiliki kepercayaan itu. Saya percaya saya adalah utusan Allah. Siapa menerima saya akan diberkati. Tapi siapa menolak saya tidak mengharapkan mereka dihukum. Saya hanya berharap semua orang yang perlu menerima, dan semua yang perlu menolak. Tapi selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan segalanya. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menjamah hidup kami. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak terjamah oleh Tuhan, yang tidak menerima firman Tuhan. Biarlah kami semua menerima firman-Mu sebagai makanan kami, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun anggota yang tidak menerima makanan pada hari ini. Semua anggota tubuh menerima makanan yang sama Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh yang sama bersama-sama Tuhan, sehingga kami juga bisa menghasilkan buah bersama-sama. Kami berdoa meteraikan semua firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya, sehingga satu kali kami menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan sorga dengan disertai kuasa kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semuanya.